Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dalam jajaran Wali Songo. Ayahnya adalah Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati yang merupakan putri dari Arya Teja. Sunan Derajat ini merupakan adik bungsu dari Sunan Bonang. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampeldenta dan wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sejak kecil, beliau sangat cerdas sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Kosim. Panggilan Sunan Derajat diberikan karena awalnya beliau memulai dakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Awalnya, desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan sangat miskin. Lalu, Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Di Desa Derajat inilah, Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren bernama Dalam Duwur. Lahan untuk membangun pesantren diberikan oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Berhubung hubungan beliau dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak sangat baik, Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Sunan Derajat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pribadi yang sangat memperhatikan keadaan sosial di lingkungannya. Beliau selalu memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Sunan Derajat mengajarkan cara bertanam, berdagang, serta keterampilan lainnya. Di antaranya, seperti membangun rumah, membuat alat untuk memikul barang dagangan, dan masih banyak lagi. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut sudah mulai membaik, beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara pelan-pelan. Dengan begitu, beliau sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang tersebut. Ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, sikap tenggang rasa, sikap saling peduli terhadap sesama, gotong royong, solidaritas sosial, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar. Berkat usahanya ini, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapat kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri sehingga beliau mempunyai otonomi sendiri. Jika ayahnya memiliki ajaran Mohlimo, Sunan Derajat memiliki ajaran Catur Piwulang. Jadi ada 4 hal yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yaitu paring teken marang kang kalunyon lan wuto, yang artinya adalah berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Paring pangan marang kang keliren, yang artinya berikanlah kepada orang yang kelaparan. Paring sandang marang kang kawudan, yang artinya adalah berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Paring payung marang kang kodanan, yang artinya adalah berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Dari keempat ajaran tersebut, tentu saja kita bisa melihat kalau ajaran Sunan Derajat ini cenderung mengajarkan untuk selalu membantu dan menolong sesama. Tak hanya ajaran Catur Piwulang yang diajarkan oleh Sunan Derajat, tetapi juga ada ajaran Pepali Pitu yang juga beliau ajarkan. Ajaran Pepali Pitu adalah filosofi Sunan Derajat yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Membangun resep tiasing sasama, yang memiliki artian membuat senang orang lain. Jroning suku kudi eling lan waspada, yang artinya adalah di dalam suasana riang, kita tetap harus selalu ingat kepada Tuhan dan bersikap waspada. Laksmitaning subrata tan nyipta marang pringgabayaning lampah, yang memiliki arti kalau dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur, kita harus pantang menyerah dan jangan menghiraukan halangan serta rintangan yang ada. Meper hardaning pancadriya, yang artinya kita harus selalu menekan hawa nafsu duniawi. Heneng hening henung, yang memiliki artiannya adalah dalam diam akan dicapai keheningan dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan yang mulia. Mulia guna panca waktu, yang artinya adalah suatu kebahagiaan lahir batin yang hanya bisa dicapai dengan salat 5 waktu. Menehana teken marang wong kang wuta. Menehana mangan marang wong kang luwe. Menehana busana marang wong kang wuda. Menehana ngiyup marang wong kang kodanan, yang artinya adalah memberikan tongkat kepada orang buta, memberikan makan kepada orang lapar, memberikan pakaian kepada orang telanjang, dan memberikan tempat berteduh untuk orang yang kehujanan. Pada poin ke-7,
Ajaran catur piwulang dimasukkan untuk melengkapi ajaran Pepali Pitu. Ajaran Pepali Pitu ini bisa kita jumpai tertera di anak tangga yang ada di tataran komplek makam Sunan Derajat. Tak jauh berbeda dengan sang kakak, rupanya Sunan Derajat juga memilih jalur berdakwah melalui seni dan budaya. Sunan Derajat ini ternyata mahir dalam mengubah tembang atau lagu. Salah satu tembang ternama yang digubahnya adalah Macapat Pangkur yang liriknya berisi tentang cara menyampaikan ajaran kehidupan kepada masyarakat. Tembang ini memberikan gambaran bahwa manusia memiliki saat-saat di mana mereka akan mundur dari kehidupan duniawi dan beralih ke kehidupan rohaniah atau spiritual. Di dalamnya juga terdapat artian kalau manusia harus menyingkirkan hawa nafsu duniawi yang bisa menggerogoti jiwa manusia. Selain dengan mengubah tembang, Sunan Derajat juga sesekali mementaskan pertunjukan wayang sebagai salah satu sarana berdakwahnya. Bagaimana menurut Moms cerita sejarah mengenai Sunan Derajat di atas? Semoga kita bisa mengambil pelajaran baik yang telah diajarkan oleh beliau. Berikut ini adalah beberapa kisah mengenai karomah yang telah dimiliki oleh Sunan Derajat Raden Kosim. Diselamatkan oleh ikan talang dan cucut. Pada waktu Raden Kosim beranjak dewasa, tugas dakwah tetap harus ia emban, walau hati menyanyikannya, berat suci menegakkan kalimat Allah harus diutamakan. Berlayarlah ke dusun barat Gresik, ada di arah yang menunggu kerja dakwahmu, titah Sunan Ampel kepada putranya yang sebahu muridnya itu. Raden Kosim berbakat, ia pun berkemas untuk berangkat. Dengan menumpang wisatawan dari Raden Kosim berlayar, ia berangkat dari pelabuhan di Surabaya. Tekadnya sudah bulat, harus dilakukan dengan amanah. Segala rintangan yang akan menghadang akan dihadapinya dengan hati tabah. Angin yang baik akan membuat pelayaran Raden Kosim lancar. Selepas pelabuhan tak ada tanda-tanda bahwa cuaca akan memburuk, tetapi laut memang menyimpan 1000 misteri, dan manusia hanya bisa menganggap duga. Saat berada di tengah-tengah rimba lautan, tiba-tiba muncul badai yang sangat dahsyat, biduk itu terombang-ambing, dipermainkan ombak tanpa ada daya sedikitpun. Terang saja biduk itu menjadi seperti korek api dalam aliran sungai, diseret badai di tengah laut yang jauh dari daratan. Akhirnya sebuah pulau membuat perahu itu hancur berkeping-keping, sang nelayan terlempar tak kenal nasibnya. Sementara Raden Kosim masih mampu meraih dayung perahu dan menjadikannya sebagai alat untuk mengapung. Beberapa saat lamanya di tengah gemuruh badai yang mengamuk, Raden Kosim bertahan dengan hari itu, sampai kemudian pertolongan yang tak diduga-duga datang menghampiri. Seekor ikan talang tiba-tiba muncul dan berenang. Raden Kosim, putra Sunan Ampel yang mulai didera kepanikan ini segera menemukan bahwa ikan yang dikirim Allah SWT untuk menolongnya. Ikan itu membentangkan punggungnya untuk dinaiki Raden Kosim. Pria berhati lembut itu dengan senang hati menaikinya. Konon, tak hanya ikan talang yang menolong Raden Kosim, ikan cucut juga mempersilahkan dirinya dinaiki adik Sunan Bonang ini. Dengan cepat kedua ikan itu melaju membawa Raden Kosim lepas dari badai. Tak terkadang lama Raden Kosim bisa selamat sampai di pantai nelayan yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Inilah kisah karomah paling masyhur Raden Kosim yang mengingatkan kita pada kisah Nabi Yunus yang juga ditimpa badai. Ikan paus kemudian menelan Nabi Yunus, namun ia tetap selamat sampai dibawa ke tepi pantai. Kisah penyelamatan ikan ini dilakukan pada tahun 1485 Masehi. Kedatangan Raden Kosim ternyata sudah dinantikan dua orang tokoh penting di Jelak, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Dua orang ini telah memeluk Islam dan melayani dia membantu kerja dakwah Raden Kosim di daerahnya. Sebuah surau kemudian didirikan oleh Raden Kosim sebagai sarana awal dakwahnya. Surau yang didirikan pria yang berhati lembut itu seperti memanggil orang-orang untuk mengenal Allah SWT dan agamanya. Lambat laun pengajian yang digelar Raden Kosim dibanjiri peminat. Surau itu pun beranjak beralih fungsi menjadi pesantren. Mampu menyembuhkan segala penyakit. Desa Derajat adalah daerah terpencil, yang memilih desa yang tinggi dataran itu. Raden Kosim mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya Sunan Derajat bertemu dengan Sunan Giri yang menggambarkan dirinya membuka sebuah komunitas Islam baru di sisi selatan perbukitan di Desa Derajat. Daerah yang ditunjuk Sunan Giri ternyata adalah hutan angker, tidak ada orang yang berani menginjakan umpan di sana. Pembukaan hutan itu pun diwarnai dengan hal-hal gaib. Konon, penghuni hutan marah dan mendatangkan balak berupa penyakit pada penduduk. Mungkin Sunan Derajat yang ikhlas dapat lolos ujian itu dengan baik.
Hutan angker itu diubah menjadi pusat penyebaran Islam ditandai dengan berdirinya sebuah masjid. Permukiman baru pun dibangun. Karomah Sunan Derajat sebagai wali yang dikaruniai kesaktian dan ilmu penyembuhan memang terkenal sampai ke seantero negeri. Kerap ia dipanggil untuk melatih orang yang sedang tertimpa sakit. Kelembutan stres dan pengetahuannya terhadap ramuan-ramuan dari akar dan daun-daunan membuat semua penyakit bisa disembuhkan. Tak lupa ia selalu berpesan untuk si pasien agar selalu berdoa dan tidak meninggalkan salat. Memindahkan masjid dalam waktu semalam. Suatu ketika Sunan Sendang Duur mendatangi Sunan Derajat. Dia menyampaikan keinginannya agar bisa mempunyai masjid di desa Sendang Duur. Kemudian Sunan Derajat merekomendasikan agar dia meminta Masjid Mbok Rondo Mantingan. Masjid tersebut merupakan milik bangsawan Jepara. Datanglah Sunan Sendang Duur ke Jawa Tengah, tempat masjid indah itu berada. Dia berterus terang dan meminta pada Mbok Rondo Mantingan agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Mbok Rondo Mantingan atau Nimas Ratu Kalinyamat membolehkan Sunan Sendang Duur meminta masjid miliknya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam. Selain itu, ketika memindah masjid, tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Iya, atas bantuan Allah masjid itu pindah gitu aja ke Sendang Duur, kata penjaga Museum Sunan Derajat, Nur Hayati di Museum Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Lantas Sunan Sendang Duur senang bukan kepalang. Kemudian dalam waktu tak sampai semalam, masjid tersebut sudah tertancap kuat di tanah desa Sendang Duur. Esok harinya masyarakat terkaget, bagaimana bisa ada masjid yang kemarin tak ada. Mereka terkesima dan terheran-heran dengan adanya masjid dadakan itu. Kemudian mereka mempergunakan masjid tersebut untuk salat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Mengambil buah dengan menepuk pohonnya. Terdapatlah seorang sakti yang di tanah Jawa bernama Raden Nur Rahmat. Sunan Derajat penasaran dengan kesaktian Raden Nur Rahmat yang sudah populer di kalangan masyarakat. Dia berniat mengujinya. Pergilah ia dengan para pengawalnya ke kampung Patunon. Ketika sudah bertemu dengan Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat meminta izin untuk menikmati air nira dan buah siwalan. Dia ingin mengambilnya sendiri. Dengan senang hati Raden Nur Rahmat mempersilakan. Itu pohonnya diketuk 3 kali, langsung buahnya jatuh sendiri. Seluruh buah di pohon itu yang jatuh enggak tersisa, ungkap juru kunci makam Sunan Derajat, Yahya di Komplek Makam Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Setelah buahnya berjatuhan, Raden Nur Rahmat bukannya heran akan tetapi dia malah geram. Raden tersebut berkata pada Sunan bahwa jika cara mengambilnya semacam itu, maka anak cucu kita kelak tak akan bisa menikmati buah siwalan dan air legen. Pasalnya Sunan telah menjatuhkan seluruh buah dari tiap pohon siwalan. Setelah itu Raden Nur Rahmat menghampiri salah satu pohon siwalan. Dia mengelus pohon itu sebanyak 3 kali. Seketika pohon siwalan tersebut merunduk di hadapannya. Kemudian Sunan Derajat diminta untuk mengambil air legen dan buah siwalan sebanyak yang dibutuhkan saja. Setelah buah dipetik, pohon itu kembali tegak seperti sedia kala. Akhirnya Sunan Derajat menyaksikan sendiri kesaktian yang dimiliki Raden Nur Rahmat. Atas ujian yang mampu dilewati oleh Raden Nur Rahmat tersebut, Sunan Derajat memberinya gelar sebagai Sunan Sendang Duur. Kejadian ini membuat keduanya kompak, dalam banyak hal akhirnya Sunan Sendang Duur membantunya. Dulu desa Patunon lebih sering disebut Sendang Duur oleh masyarakat. Kini desa tersebut menjelma menjadi sebuah pemukiman yang semakin padat penduduk sehingga membutuhkan ulama lain yang dapat membantu Sunan Derajat. Tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam di Lamongan kemudian tidak hanya dipegang Sunan Derajat semata, tetapi juga Sunan Sendang Duur. Tembang Pangkur. Sunan Derajat biasa menyampaikan ajaran Islam melalui tembang pangkur. Pangkur merupakan singkatan dari Pangudi Isin Quran. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai upaya untuk sungguh-sungguh untuk mendalami makna Al-Quran. Tembang tersebut biasa dinyanyikan bersama alunan gamelan Singo Mengkok miliknya. Banyak yang menyebut gamelan tersebut mengandung kekuatan magis. Apalagi jika disatukan dengan bacaan tembang pangkur. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang penjahat sakti bernama Duratmoko. Tingkah lakunya sering merugikan dan meresahkan masyarakat. Akhirnya Sunan Bonang berniat memberi pelajaran pada berandal tersebut. Apalagi Duratmoko selama ini tidak mau mengakui perbuatan buruk yang dia lakukan pada masyarakat. Sunan Derajat mengutus para pengawalnya untuk menangkap Duratmoko.
Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil membawa Duratmoko ke hadapan Sunan Derajat. Kepada Duratmoko Sunan Derajat Justeru menyanyikan tembang pangkur diiringi lantunan suara gamelan singo mengkoknya. Kanjeng Sunan Derajat waktu itu menyampaikan pitutur melalui tembang pangkur. Sederhana memang saran beliau sampaikan melalui lirik dan diiringi alat musik, ujar juru kunci makam Sunan Derajat, Yahya ketika ditemui di komplek makam Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Namun Duratmoko masih membisu, tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya tembang pangkur dinyanyikan lebih keras. Temponya dibuat lebih cepat. Isi tembang tersebut kurang lebih mengenai saran untuk jadi penolong bagi sesama. Hidup tidak boleh menyakiti dan memeras orang lain. Kita harus saling berdampingan tolong-menolong. Alunan tembang pangkur dan gamelan singo mengkok akhirnya membuat Duratmo menyerah. Dia seperti kesurupan. Karomah Kanjeng Sunan Derajat menembus sukanya. Akhirnya dia jera dan mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian meminta maaf kepada Kanjeng Sunan dan masyarakat, ungkapnya. Berandal yang gagah perkasa itu takluk. Dia meminta ampun dan meminta dijadikan pemeluk Islam. Akhirnya Duratmo menjadi murid Sunan Derajat. Duratmo kemudian diberi Sunan Derajat nama menjadi Ki Sulaiman. Namun tak lama setelah kejadian itu, Ki Sulaiman jatuh sakit. Dalam keadaan koma dia meminta agar ketika dia meninggal nanti, dia berharap ada yang membiarkan penutup kepalanya terbuka. Bagi Ki Sulaiman, dia ingin agar masyarakat tahu bahwa sekuat apapun berandal pasti akan takluk juga di hadapan Allah, di hadapan kematian. Membuat mata air abadi. Sebagaimana para wali yang lain, Sunan Derajat terkenal dengan kesaktiannya. Sumur Lengsanga di kawasan Sumenggah, misalnya, diciptakan Sunan ketika ia merasa kelelahan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan meminta pengikutnya mencabut wilus, sejenis umbi hutan. Ketika Sunan kehausan, ia berdoa. Maka, dari 9 lubang bekas umbi itu memancar air bening yang kemudian menjadi sumur abadi. Itulah sedikit kisah mengenai karomah yang telah dimiliki oleh Sunan Derajat, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita tetapnya iman, padangnya hati, diberikan barokah, manfaat, dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya. Amin.